besar dari kami ingin menjadi hakim yang benar-benar sebagai hakim. Hakim yang bapak-bapak yang ada di dalam maupun yang di luar sana tidak bisa menembus kami ketika kami menangani perkara. Kami hakim yang yang sadar bahwa yang ada di belakang kami hanya Garuda, tidak ada yang lain. Belum ada perubahan. Sampai kapan Pak kami begini, sampai kapan? Kami bingung Pak. Sampai kapan Pak? Kami bingung. Kalau sudah ada pembahasan Pak di grup Pak, kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Sudah ada Pak. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Ibarat anak kepada orang tua, hakim itu adalah anak dari negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Durhaka kepada negara itu lebih baik daripada zalim kepada masyarakat. Karena masyarakat itu mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Sudah setinggi mana negara ini menghargai hakim? Itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih. Dan rapat dinyatakan terbuka. Juga yang berhenti jadi hakim, kembali lagi jadi pengacara. Ada juga akhirnya pisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suatu hal dan keadaan dia tidak bisa nyatu tinggal dengan istrinya. Kalau dia gunakan gajinya untuk bolak-balik ke luar kota, bakal habis Pak. Akhirnya pisah. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman. Saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku. Rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Kalau Pak Prabowo ke depan ini, kayaknya kami belum pernah bertemu, tapi beliau sudah mencanangkan itu. Jadi saya memuji dulu beliau berdua ini. Kalau untuk Pak Jokowi, saya kira karena mungkin saja beliau tidak memprogram ini, persoalan hakim ini, apakah tidak penting atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi barangkali sebelum mengakhiri masa jabatannya, barangkali ada kenangan manis untuk hakim Indonesia. 4 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Sudah setinggi mana negara ini menghargai hakim? Bicara kinerja, Bapak Ibu bayangkan, di forum yang terhormat ini barangkali mungkin ada yang belum menyampaikan
mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Hakim itu sidang siang hari sampai sore, malamnya bikin putusan. Kita bikin putusan itu kadang-kadang nggak sadar. Tiba-tiba istri, woi, stop dulu, udah jam 3 ini. Kadang sampai adzan subuh kita bikin putusan. Pernah tidak dibayangkan ketika seorang hakim harus seruangan dengan pihak berperkara? Syukur-syukur pihak berperkaranya yang dimenangkan. Mungkin sendal kita pun mau dia pindahkan. Tapi kalau ternyata pihak berperkara itu ada orang yang kalah, atau perkara kriminal yang bagaimana, atau pembunuhan misalnya atau segala macam, apakah hakim itu akan dijamin di ruangan itu tidak kalau bahasa saya ini nggak digimbal gitu. Jadi wajar kalau saya puji calon Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, tanpa kami meminta sudah berniat memberikan dengan sangat tinggi. Saya kira itu cara berpikir yang benar. Bagaimana Republik Indonesia ini dipercaya oleh negara lain. Karena kita dengar investor mau datang di Republik ini kalau soal keadilan, soal kepastian hukum beres. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu
saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.